Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan. Gimana kabarnya Pak Ramadi? Kok sehat? Nah, ini teh. Nah, ini pukis. Alhamdulillah. Ini hendos. Nah, maknyus ini. Maknyus nih. Jadi ini pukis ini tadi kebetulan saya lagi sepedaan. Terus pinggir jalan saya ketemu bapak-bapak yang produksi ini hendos. Ini di era Covid tapi tetap harus berproduksi, harus menghasilkan sesuatu karena untuk mencari nafkah. Gitu. Just nih. Coba dinikmati Mas Hasan. Mantap. Oke, siap Pak. Gimana Pak Ramadi? Kebijakan pemerintah tuh kok selalu baru ya? Ini juga baru. New normal. Itu namanya pemerintah yang kreatif. Jadi kalau tidak ada kebijakan baru itu tidak kreatif. Karena ini kalau kita harus melihat segala sesuatu kan berdasarkan situasi dan kondisi. Nah, pemerintah sudah mengkaji, saya kira kan tidak serta-merta mengambil kebijakan. Pasti sudah memperhitungkan, mempertimbangkan dengan berbagai hal yang mungkin dari para ahli, kemudian baik ahli kesehatan, ahli ekonomi, dari semuanya sudah dikumpulkan. Dan itu maka pemerintah mulai mencanangkan new normal karena memang nggak bisa kita hidup terus ya, kayak gini di dalam rumah tidak beraktivitas. Betul, Nah, betul. kan itu imunnya semakin lemah. Iya. Pasti ada implikasinya ke pendidikan juga ya Pak Ramadi? Oh, tentu. Ke perekonomian Iya. dan lain-lain. Menurut Betul. Pak Ramadi gimana tuh Pak? Begini Mas Hasan. Jadi kalau kita perlu lihat ya. Jadi persiapan pemerintah untuk menyiapkan kebijakan new normal itu salah satu bagian upaya untuk mengembalikan tatanan kehidupan yang baru. Karena untuk menyesuaikan kehidupan yang lama mungkin sudah agak sulit, maka kita harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan situasi sekarang. Jadi setelah kejadian Covid sejak Maret ya. Sejak Maret itu 2 Maret kalau tidak salah 2 Maret itu di Indonesia mulai ada wabah COVID-19 itu menjadi salah satu bagian penting untuk evaluasi diri. Betul. Semua pihak. Jadi saat kita berada di rumah, kita bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, itu menjadi salah satu bagian evaluasi diri. Evaluasi diri apa? Yang pertama, kita sebagai makhluk Tuhan itu juga harus berevaluasi diri bahwa kita itu makhluk Tuhan yang sangat kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Iya, sangat lemah. Jadi dibandingkan kekuasaan Tuhan itu sangat luar biasa, kita tidak ada apa-apanya. Kalau orang Jawa mengatakan itu renek sak kuku irengin. Itu jadi itu yang pertama, sebagai makhluk Tuhan kita harus berevaluasi diri bahwa kita itu ditunjukkan ayat Allah dengan COVID-19 ini menjadi salah satu bagian kita untuk semakin bersyukur, semakin mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah. Bagaimana kita sebagai hamba Allah ini senantiasa bisa menyatukan diri dalam berbagai situasi dan kondisi, sandarannya tetap pada Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Tunggal. Nah, maka di sini yang harus kita kuatkan ya. Ya, yang kedua, implikasi pada dunia pendidikan jelas ada juga, itu luar biasa. Kalau kemarin kita udah bincangkan bagaimana kita pembelajaran berbasis daring, ini menjadi satu bagian luar biasa. Jadi hikmahnya kan luar biasa. Hikmahnya kalau dulu kita mau pembelajaran daring aja dipaksa, ditata, dilatih aja sulitnya minta ampun. Sekarang kepepet gitu. Wah, the power of kepepet. Akhirnya bisa. The power of kepepet, akhirnya semua berlatih. Yang kelas milenial sampai generasi Z, generasi boom sampai yang generasi kolonial. Jadi generasi Semua kolonial pun ya. guru, dosen, pegiat literasi, pegiat pendidikan, guru TK, SD, semuanya. Mereka semua berlatih untuk bisa menguasai teknologi. Ya, ini bagian dari evaluasi yang harus dilakukan. Tapi memang itu penting untuk dilakukan evaluasi oleh pemerintah, oleh guru, oleh dosen, oleh pengambil kebijakan. Kiranya apa yang perlu dibenahi, tingkat apa mungkin di pemerataan jaringan yang belum diperoleh semua masyarakat, ya, atau mungkin fasilitas yang belum diperoleh. Nah, itu memang harus diperhatikan betul. Kemudian yang ketiga di dunia perdagangan ini juga luar biasa. Kita lihat aja bagaimana ketakutan masyarakat untuk pergi keluar rumah,
perekonomian menurun, dan ini menjadi salah satu bagian evaluasi pemerintah. Kalau kita biarkan terus seperti ini kan bangkrut. Betul. Pemerintah pemasukan dari pajak-pajak retribusi dan sebagainya, kalau tidak ada masukan kan bangkrut. Bagaimana bisa ngurus rakyatnya? Nggak bisa. Jadi kita harus betul-betul saling memahami kondisi seperti ini. Pemerintah juga berpikir bagaimana mengendalikan situasi seperti ini tetap aman, mengendalikan situasi perekonomian sesuai tusinya masing-masing. Mari kita bergandeng tangan untuk menyiapkan segala sesuatu sehingga posisi ini yang harus kita mulai startnya adalah new normal. Itu Mas Hasan. Jadi, nah sekarang kita bicara new normal. Pemerintah kan kemarin Pak Jokowi kalau tidak salah mulai mencanangkan persiapan di Bekasi kalau tidak salah ya. Mallnya itu sudah mulai disiapkan protokoler. Yang penting kuncinya beberapa fase itu. Iya, ada tahapan-tahapan ya. Jadi memang saat ini kita harus bersiap diri mengubah mindset kita bahwa kita tidak bisa terus seperti ini. Maka kita harus berubah. Hanya memang ikuti protokoler pemerintah. Jadi pola hidup sehat, pola hidup bersih, Ya, kalau keluar pakai masker, kemudian ini sebenarnya kan bagian-bagian untuk mencegah terjadinya ini udara-udara yang kotor, yang tidak bersih itu akan tersaring di situ. Nah, kemudian juga protokoler bagaimana menjaga jarak dan sebagainya itu menjadi bagian penting. Sehingga posisinya ini harus didiskusikan betul bagaimana kita beda kalau kita satu keluarga kayak gini kan beda lagi misalnya kita sudah dalam di rumah diskusi orangnya udah tahu dan kita tahu pola kebersihan kita dan sebagainya. Nah, jadi begini Mas Hasan, kalau kita berbicara masalah persiapan itu new normal, new itu artinya apa? Baru, normal suatu hal yang biasa, sesuatu hal yang sesuai dengan standar. Nah, jadi kalau sudah sesuai dengan standar, kita akan menuju ke standar yang baru. Nah, standar yang baru seperti apa? Ya, standar yang baru yang sudah kita mungkin hampir 2,5 bulan ya, 2,5 bulan ini kita jalan ini bagian dari standar baru. Kalau keluar harus pakai masker, ini sudah tidak lagi menjadi pemaksaan, sudah menjadi kebutuhan. Habit. Ya, jadi sudah menjadi pembiasaan. Jadi kalau dulu dipaksa-paksa, sekarang orang keluar, saya aja kalau keluar lupa nggak masker, aduh balik lagi ambil masker. Nah, ini sudah menjadi kebutuhan kan. Nah, artinya kesadaran masyarakat yang sudah seperti itu, ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita perhatikan, kita wujudkan bagaimana menyongsong new normal itu bisa terwujud. Nah, yang kedua, tadi saya katakan yang pertama perubahan mindset bahwa kita akan masuk ke standar baru, ke situasi normal yang baru, maka kita sesuatu yang baru kan harus, yang kedua harus beradaptasi. Jadi nggak bisa Mas Hasan kita terus datang ujuk-ujuk, kalau istilah Jawa datang ujuk-ujuk mak jegagi mak beduduk, itu kan akhirnya jadi kaget. Maka kita harus beradaptasi. Jadi setelah kita berubah mindsetnya, berubah cara pandang dan cara berpikirnya bahwa memang kita harus memasuki dunia baru, memasuki new normal. Nah, yang kedua kita harus beradaptasi. Berarti adaptasi itu dari fase-fase itu, fase 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau adaptasi kan ya menyesuaikan adaptasi terhadap lingkungan, terhadap situasional, terhadap teknologi, terhadap segala sesuatunya. Contoh, kalau kita di dunia pendidikan, kalau kita masuk ke dunia new normal, biasanya kita bisa bersemuka dengan konvensional, bertemu di kelas dan sebagainya. Sekarang mulai harus berubah tatanannya, kita melalui online. Kemudian fasilitas apa yang kita manfaatkan, yang kita butuhkan, kita manfaatkan di sana. Dan justru di situ akan memunculkan ide-ide baru apa yang bisa memantik, menghasilkan media baru berbasis teknologi, menghasilkan pengembangan strategi baru berbasis teknologi, menghasilkan bahan-bahan materi ajar baru berbasis teknologi. Inilah kekuatan yang harus kita buat dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kalau perlu dengan ATMI, amati, tiru, modifikasi, ada inovasinya. Gitu. Jadi disinilah kekuatan kita untuk bisa melihat berbagai aspek, berbagai unsur dalam proses memasuki new normal itu untuk nanti bisa kita kuatkan bersama-sama. Gitu Mas Hasan. Itu yang kedua. Yang kedua adaptasi. Yang ketiga, jangan sendirian. Harus berkolaborasi.
Jadi dalam segala situasi harus berkolaborasi dalam berbagai aspek ya. Jadi berkolaborasi dalam bidang pendidikan, berkolaborasi dalam bidang ekonomi, berkolaborasi dalam bidang sosial. Maka di era new normal yang ketika era Covid kemarin kepedulian sosialnya luar biasa, ini jangan berhenti, harus ditingkatkan, harus dijaga, sehingga kita bukan hanya sekedar makhluk individu tapi juga makhluk sosial. Ya, maka perlu bantuan orang lain. Betul. Maka di situ Mas Hasan, ketika kita berbicara masalah makhluk individu dan makhluk sosial, kita harus sinergikan. Nah, disinilah kekuatan kita berkolaborasi. Dengan siapa saja? Pemerintah berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, kemudian dunia usaha, dunia industri kerjasama dengan pendidikan dengan masyarakat. Karena sebenarnya ranah pendidikan kan tidak hanya di sekolah. Ranah pendidikan ada di ranah keluarga, ada di ranah sekolah, dan ranah masyarakat. Nah, 3 ranah pendidikan ini harus berkolaborasi. Itu yang ketiga, berkolaborasi. Yang keempat, berkomunikasi, Mas Hasan. Jadi yang keempat, berkomunikasi penting. Semua elemen berkomunikasi. Di Indonesia ini yang susah itu kadang berkomunikasi. Karena terjadi salah paham, jadi masalah. Jadi berkomunikasi untuk senantiasa saling memberi, saling menerima. Jadi mendengar itu penting. Kadang kan orang selalu pengen didengar. Nah, jadi pemerintah mendengar rakyatnya, kemudian rakyat yang mendengar pemerintahnya. Jadi saling menguatkan ya di situ. Sehingga posisi berkomunikasi ini semua aspek. Keluarga berkomunikasi dengan masyarakat, masyarakat dengan keluarga, kemudian pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, kecamatan, provinsi, kabupaten kota, provinsi, kemudian di pusat. Ini harus sinergi komunikasinya. Itu yang keempat, berkomunikasi. Yang kelima nih. Yang kelima itu harus selalu berpikir positif. Luar biasa ya. Ya, berpikir positif. Jadi kita tetap tertib, situasional tertib, tahu ada virus corona, tidak ngentengke, tidak menganggap enteng, tidak menyepelekan, tapi kita tertib, pola hidup bersih, pola hidup sehat. Kuncinya itu. Tidak terlalu panik lah. Tuh, tidak usah panik. Tetap jalani aja. Hidup ini jalani saja. Tetap bersandar padanya, kemudian kita selalu berkolaborasi, berkomunikasi, saling menjaga, dan itu akan menjadi bagian penting. Jadi yang kelima itu, yang kelima berpikir positif. Nah, yang keenam berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Ini tidak boleh tertinggal itu, tidak boleh tertinggal. Karena apa? Ratu Lisa itu guru imajiner kita. Nah, sekarang gini. Kenapa orang bisa tahu? Karena membaca. Kenapa orang membaca? Karena ada tulisan. Nah, maka dengan membaca kita tuliskan, yang kita tuliskan itu akan abadi. Akan dibaca orang. Maka selalu saya katakan, Mas Haran, karya. Iya, selalu saya katakan, membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadi memang kita harus bisa membangun kekuatan bagaimana untuk kita mensinergikan dalam situasi new normal nanti. Itu menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa merealisasikan program-program kita untuk menggerakkan gerakan literasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, karena itu akan senantiasa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Membaca untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini kekuatan kita, dan itu harus ditanamkan kepada seluruh peserta didik kita, baik TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mahasiswamu juga. Jadi jangan hanya WA-an, jangan hanya Facebookan. Rajin membaca, tapi rajin membaca status. Rajin membaca. Ratu Lisa ya. Ratu Lisa. Nah, itu yang keenam ya. 7, satu lagi. Ada lagi. Iya. Jangan lupa. Semua hal yang kita lakukan dari yang pertama sampai yang keenam tadi, itu semua harus bersandar pada Tuhan. Kita senantiasa, yang ketujuh adalah berdoa. Berserah diri, berdoa dan berserah diri, mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan. Diberikan kebaikan, sehingga kita bisa beraktivitas untuk kemaslahatan umat. Maka disitulah kekuatan kita agar nanti yang saya katakan 7 poin untuk mempersiapkan diri di era new normal itu, yang pertama mengubah mindset, cara pandang, cara berpikir kita. Nah, yang kedua kita harus adaptif, yang ketiga kita kolaboratif, yang keempat kita komunikatif, yang kelima kita berpikir positif, yang keenam kita berliterasi dengan Ratu Lisa. Sebagai guru imajinerku pasti bersinar selamanya. Nah,
Dan yang ketujuh, berdoa. selalu berdoa, bersandar, serah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi begitu Mas Hasan. Disinilah kekuatan kita kepada semua pihak, kepada semua masyarakat di era persiapan new normal. Ini peran new normal yang insya Allah bulan Juni nanti kita di pendidikan semua juga akan dijalankan. Mari bersama-sama kita siapkan diri, siapkan mental, berpikir positif, dan kita semua insya Allah dengan berkolaborasi bersama pemerintah kita akan bisa melalui cobaan ini. Dan kita seluruh masyarakat Indonesia akan senantiasa bisa menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi, dan manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Sehingga kebersamaan inilah untuk kita bisa wujudkan bersama-sama. Sekali lagi, membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ingat pesannya Pak Harvan dalam novelnya Laskar Pelangi karya Kak Andrea Hirata. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Begitu Mas Hasan. Luar biasa sekali. Sukses selalu Mas Sangat Hasan. inspiratif sekali. Iya. Pak Romadi. Siapkan diri untuk memasuki New normal. Tas dulu. Luar biasa. Alhamdulillah makam.